Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, nasab palsu cirinya mudah. Nasab palsu cirinya mudah. Bagaimana cirikan nasab palsu? Gampang diakui oleh orang yang bodoh, tetapi mudah ditemukan atau rapuh nasab itu di kalangan orang makrifat, orang yang berilmu. Jelas tidak? Nah, itu ilmu nasab. Jadi kalau kita orang punya ilmu, bagi seperti Kiai Imaduddin, beliau orang pertama mungkin menjadi asbabul hidayah buat kita semua. Beliau menukil, mencari apa betul di dalam diri orang itu mengalir darah Nabi. Itu persoalan yang pertama yang menyebabkan penelitian. Karena tuan-tuan kalau yang dirahmati oleh Allah, orang banyak mentafsirkan Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Artinya apa? Dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki untuk menghapus dari mereka, dari kalian semua, wahai ahlul bait, ya, ya ahlul bait, ya. Apa ar-rijs? Rijs itu najis. Artinya apa? Allah ingin menetapkan kesucian bagi ahlul bait. Tapi mereka menganggap dia ahlul bait. Kalau itu termasuk ahlul bait, maka terjadilah wajib ayat ini nyambung kepada karakternya. Jadi kalau karakternya orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, tapi dia tidak masuk dalam kategori orang-orang yang muttaqin, tidak masuk dalam kategori auliyaillah, maka bukanlah dia ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya beliau mengatakan, man lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu al-maqtu'ul faid. Artinya apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Orang yang tidak memiliki ketersambungan silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka putus. Ada silsilah itu ada dua, ada silsilah ilmu, ada silsilah nasab, ada juga silsilah hadis. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami ilmu nasab, maka di dalam menetapkan nasab mesti ada 3 syarat, ya, mesti ada tiga syarat. Yang pertama, isbat nasab itu harus melalui wujudu isbati ahli nasab, ditetapkan oleh ulama ahli nasab. Itu yang pertama, mesti ada suatu wadah yang dapat memverifikasi nasab seseorang, ya. Yang kedua, syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah secara makna lughat adalah makna terkenal, makna tersiar berita tentang kenamaan orang yang dimaksud. Jelas tidak? Tetapi secara daripada makna istilahan, syuhrah wal istifadah ini satu khabar yang tidak boleh tajarrud. Artinya la yatajarrud anil riwayah al-muttasil ila sahibil hikayah. Artinya suatu nasab yang dianggap syuhrah dan dianggap istifadah, maka jalur nasab itu tidak boleh sunyi daripada riwayat yang bersambung kepada sahibul hikayat. Siapa sahibul hikayat? Dalam hal ini kita bahas Bani Ba'alawi. Sahibul hikayat itu adalah Ubaidillah. Apakah Ubaidillah sudah syuhrah dan istifadah? Ada nggak dia? Udah syuhrah, siapa yang mensyuhrahkannya? Maka mesti ada syahadah baginya. Kalau dia tidak punya syahadah, tidak ada syuhrah wal istifadah bagi dirinya, dan tidak ada satupun ahlun nasabah yang mengisbat bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, maka dapat dipastikan sesuai dengan kaidah ilmu nasab bahwa nasab yang bersambung melalui jalan Ubaidillah itu semua mardudun la yuqbal. Artinya nasab yang tertolak. Maka kalau nasab sudah ditemukan sudah tertolak, haram hukumnya menganggap dirinya sebagai sadatul asyraf. Jelas tidak? Haram hukumnya orang yang meyakini dia sebagai sadatul asyraf. Kenapa? Karena keyakinan tanpa dalil itu adalah satu keyakinan yang mardud, yang tertolak. Sesuai dengan kaidah yang kami dapat, idza zaharan nasab batilan wajabat taslim li batlanihi. Apabila telah tampaklah nasab yang menjadi nasab batil, maka wajib taslim karena batal nasab itu. Maka oleh sebab itu, secara pengkajian nasab yang kami pelajari,
yang nanti akan disampaikan oleh guru kami, yaitu Asy-Syaikh Asadul Ahli Sunnah, Asadu Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau yang bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Insya Allah akan beliau rinci serinci-rincinya. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu yang besar.